salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim bil ifadati wa istifad bi daf'i al-jahli 'an nafsi wa sallim al-ifad. Wa khususan ila musannif hadha al-kitab Imam Hakim Rasul Imam An-Nawawi Al-Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Fatihah. Sebelumnya kita sudah membahas bab al-ilahiyah. Bab al-ilahiyah, oke. Secara konsep besar bahwa bab besar dalam ilmu akidah itu terbagi menjadi tiga. Maqasidnya terbagi menjadi tiga. Pertama al-ilahiyah, yang kedua an-nubuwah, yang ketiga sam'iyah. Al-ilahiyah berarti yang berkaitan dengan ketuhanan. An-nubuwah yang berkaitan dengan kenabian. Kemudian sam'iyah adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak dapat dihasilkan oleh panca indera ataupun dengan akal kecuali melalui sama. Apa itu sama? Melalui sama dari Rasul. Atau tentang hari akhirat atau tentang surga dan neraka. Jika tidak ada irsal Rasul, jika Rasul itu tidak diirsal atau tidak diutusnya Rasul, Allah tidak mengutus Rasul, maka sampai kapanpun kita tidak tahu mana surga, mana neraka, dan mana mahsyar, dan mana akhirat, dan mana azab kubur, tidak tahu. Maka tidak mampu membayangkan itu yang keluar dari koridor akal. Itu umur al-ghaibiyah. Umur al-ghaibiyah. Sekarang kita masuk kepada maqasid yang kedua, yaitu an-nubuwah. Kemarin kita sudah membahas al-ilahiyah. Oke, membahas al-ilahiyah begini, dan begini. Oke. Kita takdimkan. Pertama sam'iyah. Sam'iyah tidak bisa dipahami kecuali kita memahami sam'iyah. Bagaimana kita tahu bahwa akhirat seperti ini, neraka seperti ini, surga seperti ini, melalui Rasul. Nah, berarti kita untuk membahas sam'iyah tertuntut harus membahas nubuwah. Nubuwah, untuk membahas nubuwah, maka kita tanya siapa yang membuat konsep seperti ini sehingga mengirimkan Rasul kepada umat. Ternyata Allah ilahiyat, maka kita perlu mundur lagi pembahasan al-ilahiyat. Maka kemarin itu sebab kenapa kita mendahulukan pembahasan ilahiyat dan sifat-sifatnya, kemudian sekarang kita masuk kepada bab an-nubuwah. Karena setelahnya nanti berkaitan. Arsala anbiya dawil fatana bisibti wa tablihi wal fatana. Sama wajibnya atas mukallaf, yajibu 'alal mukallafi ay ya'taqida fi irsalir rusul. Berarti Rasul di sini boleh anbiya juga, boleh Rasul juga. Rasul jika diitlaqkan atau bahasa lainnya, jika dalam satu kalimat, konteks kalimat, jika disebutkan Nabi dan Rasul, itu menandakan maknanya berbeda. Namun jika dipisahkan, itu menandakan maknanya sama. Artinya ketika irsalul rusul, berarti irsalul anbiya wal rusul. Namun jika saya pisahkan, contohnya la nabiyya wa la rasula ba'da, itu ingin mengatakan bahwa Nabi dan Rasul ini maknanya sama, beda. Beda. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya
Tauhid itu ya, ketika zon baik kawan-kawan, ketika ada siapa yang berbuat tauhid, zon kawan-kawan kepada tauhid itu baik. Bisa loh, zon orang terhadap kita suatu kebaikan itu yang menjadikan kita terkadang cukup. Contohnya zon guru terhadap murid. Maka dari itu tuh kita perlu takarung kepada guru, perlu biar gurunya itu selalu senang kepada kita. Dan itu zon guru terhadap muridnya, oh murid saya insya Allah bisa menjadi ulama, orang itu paham. Nah disitulah terkadang yang membuat kita. Sama, lanjut. Pertama, kemarin sudah pembahasan al-kitabiyat. Dia sekarang an-nubuwah. Dia as-sam'iyat, nanti insya Allah kita bahas. Al-ilahiyat kita sudah bahas, Allah dan awsaf-awsaf. La majala li'an muraji'atan. Irji ya sedih. Oke, ulangi ya darasnya. Keputusan saya akan mengadakan ujian. Ujiannya bukan ini nilai kalian, tapi ini seberapa jauh kamu mengerti. Sekarang kita di bab nubuat. Kalian nanya, apa kok dikatakan nubuat saja? Berarti kan bab risalah, nggak ada bab rasulah di sana. Lagi-lagi saya kembalikan di awal. Kita al-wahid, ya, iza taroko bima nan ini bahasa saya. Maka perkataan ar-rasul ar-risalah dengan an-nubuwah atau rasul yang nabi, jika dia ijtama'a, artinya dia berkumpul pada satu kalimat, bermakna wahid, maka artinya sama-sama. Kemudian izaqtar, jika dia terpisah, artinya dalam satu kalimat itu ada dua, ada rasul dan ada nabi. Maka maknanya bermakna apa? Pasti nabi memiliki makna tersendiri dan rasul maknanya tersendiri. Oke. Ini kita dahulukan al-ilahiyat. Kemudian dahulukan ini namanya tafadhul bisyaraf. Ya, mendahulukan pembahasan ilahiyat terlebih dahulu itu tafadhuman syarafan. Oke, uqaddimuha tafadhuman syarafan. Kemudian asamiyat juga begitu. Atau ini ditolak berarti untuk pembahasan mengetahui sam'iyat kita butuh kepada pembahasan al-nubuwah. Sekarang pertanyaannya, apa nabi dan apa rasul? Oke, saya ngajak kawan-kawan diskusi. Ya. Siapa yang tahu apa itu nabi? Oke. Apa itu nabi? Man huwa nabi? Kalian tahu? Oh, Muhammad adalah nabi dan Muhammad adalah rasul. Nabi itu siapa? Dan sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pasti dong ada tasawur kalian terhadap nabi. Selama ini siapa yang diimani? Ada dong pasti. Siapa nabi? Ya, saya tanya. Kalau nggak ada yang jawab, saya tanya. Kan dua kemungkinan. Lima bertanya atau saya yang nanya. Oh enggak, pertanyaan jangan dulu dah. Oke. Ustaz Suhaimi. Suhaimi kan? Nah, yang kaget gitu. Man huwa nabi? Ya yang kau pahami lah. Saya nggak nuntut harus betul enggak. Nabi itu siapa? Kan di kecil diajari Nabi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam. Siapa yang diimani? Nabi. Ada biasa tuh kalau kalian dia bukan Nabi guys. Bukan Nabi itu apa maksudnya? Oke, yang mana? Kayaknya siapa yang di belakang mau ulang? Ketiga.
Kan kemarin nanya Nabi ada yang perempuan Ustaz. Siapa Nabi kemarin? Oh, berarti Rasul dong yang membawa risalah. Oke. Singkatkan. An-Nabi. An-Nabi. Rajulun. Dia udah keluar, mana keluar. Tidak ada potensi untuk jadi Nabi. Rajulun. Allah bilwahyi walam yu'mar bitabligh adalah seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki sudah pasti dia itu manusia. Sudah. Oke. Jadi malaikat tidak disifati dengan perempuan dan anak. Rajulun basyariyun. Basyarun. Olehlah rajulun basyarun. Allah yang diwahyukan Allah bahwa Allah memberikan wahyu kepada wala yu'mar bitabligh dan tidak diperintahkan untuk tabligh. Bahasa tabligh lam yu'mar bitabligh ila tidak diperintahkan untuk tabligh kepada selain kaumnya. Dia diperintahkan untuk tabligh tapi kepada kaumnya saja. Kemudian ar-rasul. Ar-rasul sama rajulun Allah wa umira tabligh. Ada perintahkan untuk tabligh. Arsala anbiya berdawil fadal. Maka nabi dan rasul maknanya sama. Arsala anbiya. Di sini beliau mengungkapkan satu saja. Arsala anbiya. Maka ketika diungkapkan ini kaidahnya arsala anbiya berarti dimaksud di situ rasul juga. Arsala anbiya berdawil fadal. Berarti anbiya itu tidak khusus kepada 25 saja. Namun yang wajib kita yakini atau wajib kita meyakini bahwa itu adalah nabi, oke, dan iman kita tergantung kepadanya itu 25 saja. Ada nggak nabi yang lain? Ada, tapi kita tidak wajib mengimani. Bahasanya tidak wajib yang membuat kita berdosa ketika tidak mempercayai. Salah ma ar-rasul ma umira bitabligh. Nah, seperti itu. Nah, kedua nabi dan rasul itu memiliki sebelum ke sana bahwa irsalur rusul itu tidak wajib. Oke, Allah mengirsal rasul berarti Allah mengutus rasul ataupun nabi kepada umatnya itu tidak wajib. Dalam artiannya ketika wajib berarti Allah harus dong. Ketika Allah harus mengirsal rasul, wajib secara akal harus ada. Enggak seperti itu. Maka irsalur rusul itu adalah dapat dulu warahmah kata sana. Dapat dulu warahmah ini dalam baridah. Irsalur rusul
merupakan representasi atau bentuk dari sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah apa? Al-ijad wa ir. Nah, di sini Allah ijad atau irsalur rusul itu merupakan sifat jaiz Allah. Boleh nggak Allah tidak mengirsal rasul? Boleh saja. Oke, boleh saja, tidak wajib secara akal. Nah, kemudian dari Rasul kita wajib mengimani Rasul. Sekarang iman kita dengan Rasul. Sama halnya, apakah kita pernah melihat Rasul sebelumnya? Tidak, tidak pernah kita lihat. Maka yang dapat kita ambil adalah khabar dari sebelumnya. Khabar berupa tawatur. Khabar yang tawatur atau dalam Al-Quran menjelaskan wa ma arsalna min rasulin ila akhirih. Itu yang menjelaskan tentang Rasul. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam surah apa saya lupa, yang apa? Atii'u Allah wa atii'u Rasul. Berarti di situ ada perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dalam Al-Quran disari bahwa Rasul itu ada. Kemudian Nabi juga. Ya ayyuha, saya lupa lagi yang ada tentang Nabi-nya. Atii'u Allah wa atii'u Rasul. Kemudian Rasul di sini berarti maknanya Nabi juga. Nah, kemudian masuk kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul yang wajib secara akal dia harus ada kepada Rasul dan Nabi. Wajib ya, wajib. Wajib secara akal. Wajib secara akal artinya tidak boleh tidak ada. Harus ada. Sekarang apakah keberadaan Tommy di sini wajib secara akal harus ada? Enggak, boleh saja Tommy tidak ada. Secara akal bisa kita bayangkan. Oh, Tommy kita hilangkan dari tempat duduknya, kita ganti di sana Syekh Allah. Syekh Allah. Kemudian dari sifat as-sifat al-wajibah lahu, lahu kembali kepada Rasul dan Nabi. Pertama disebutkan di sana al-fadhalah terlebih dahulu. Kita mulai di sini dengan as-sidq. Disebutkan dulu semuanya. As-sidq, al-amanah, at-tamlik, kemudian al-fadhalah. Pertanyaan kita sekarang, kenapa Nabi harus disifati dengan ini? Kenapa? Apakah kita memiliki sifat seperti ini, kita layak menjadi Nabi? Enggak. Pertama, as-sidq. As-sidq kita akan ditafsirkan as-sidq. As-sidq artinya lawan dari bohong. Tapi bidul kadhib. Sidq berarti benar dalam perkataannya. Apa sidq? As-sidq. Di situ disebutkan khabaratu al-khabar bil wahiyah. Mutabaqah artinya sesuai. Oke, sesuai atau tepat, boleh dimaknai. Mutabaqah al-khabar. Khabar artinya bukan khabar yang dalam nafsu ya. Ini iskal pula kali. Masukkan khabar dalam nafsu. Mahtamala as-sidqa wal kadhib. Itu khabar. Nah, adalah sesuatu syai' ihtamala as-sidqa wal kadhib. Tapi bahasanya ihtamala yang terkandung dalam khabar tersebut as-sidqa wal kadhib. Oke, sidqa wal kadhib. Benar dan salah.
bahasa lainnya benar, jujur. Dia jujur sesuai dengan realita. Saya katakan saya habis makan sesuai atau tidak dengan realita. Realitanya saya tahu. Ketika tidak sesuai dengan realita yang aslinya, hakikat sebenarnya, maka berarti ganti. Lewat dari jujuran, bohong. Kemudian ada yang izin sama Ustaz, saya izin Ustaz, ada itu bagi saya ambil beasiswa. Oh, ternyata realitanya tidak sesuai, maka dia ketik. Oke. Maka dia tidak masuk pada situ. Situ bahasa lainnya di sini benar, tapi bahasa lainnya lagi jujur. Jika kita masukkan kepada ini, kalau boleh benar, boleh gimana ini? Wakil realita. Oke, lima realitanya yang kita lihat sekarang. Ini filter namanya realita. Kita lihat, oh, Tommy di realita laki-laki. Dan dalam perempuan bisa dibuat dia memiliki sifat perempuan. Bukan perempuan, sifat perempuan berarti bisa mengaku dan lain sebagainya. Ini sedih lagi. Situ adalah mutabaqatu al-khabar lil waqi'. Berarti sesuai khabar itu dengan realita. Saya katakan sama kalian, harga, ini ibu-ibu biasanya suka belanja. Harga bawang sekarang 6 lei 1 kilo. Itu sesuai dengan realita atau tidak? Siapa yang baru beli bawang? Atau kalian makan ini? Sesuai enggak? Berapa harganya sekarang? Berapa mau? Kilo atau sekilo? Kilo. Nah, ini lebih murah nih, hampir mendekati. Kalau itu saya hanya 1 kilo. Ya udahlah, janganlah bawa bahasa yang lain aja kita. Oh, Raden Intan, Madrasah Raden Intan berada di lantai 7. Betul nggak? Enggak. Berarti kan khabar, saya mengkabarkan kalian. Madrasah apa sih katanya? MRI. MPR ya? Berada di lantai 7. Berada di lantai 7. Maka ini secara aslinya ini khobar. Maka khobar ini mengandung 2 makna. Ada. Dia ihtimal kepada benar dan salah. Bisa benar dan bisa salah. Tergantung yang menyampaikan dan tergantung isi khobarnya. Kita tanpa melihat kepada siapa yang menyampaikan, isi khobarnya itu pasti mengandung benar dan salah. Madrasah Intan berada di lantai 7. Berarti mengatakan Madrasah Intan di lantai 7, lihat kepada realita, benar atau tidak dari. Oh, ternyata sesuai. Maka namanya khabarnya shadiq. Al-khabaru shadiq. Jika benar maka namanya khabar shadiq. Bukan pakai itu ya. Shadiq dan misteri. Kemudian jika tidak sesuai, maka disebut dengan kadhib. Seperti kawan-kawan saya katakan, Saudara Rahmat, antum dari mana? Asalnya di Indo dari mana? Oh, karena takut saya selidiki sebenarnya. Takut saya diselidiki contohnya. Saya sebenarnya dari bukan dari Mesir, dari Indo, sebenarnya dari Kamboja. Saya nggak tahu, saya percaya aja. Maka benar dan salahnya kita lihat kepada realita. Nyatanya dia dari Iqmal. Jika disebut dari Iqmal maka Fadi. Jika tidak maka dari Kamboja. Tuh saya dari. Soalnya saya pernah ketemu orang, saya tebak dia, itu dari Madura kan? Lah, di Kamboja. Itu kawan-kawan itu ya. Itu ya. Maka patokan benar dan salah melihat kepada realita. Untuk ifadah dan istifadah ada lagi namanya
al-haq. Ada sidqu dan ada al-haq. Haq adalah kebalikannya, mutabaqatul waqi. Mulai. Mana tadi? Ya, apa? Lihat perbedaan. Ada kebenaran. Oke, ini nama lainnya ya. Kalau bahasa Indonesia saya kan benar aja. Kebenaran, kami sini juga kebenaran. Hak dan sidik. Oke. Hak adalah mutabaqatul waqi' bil khabar. Berarti dari luar tuh, dari luar baru masuk ke dalam. Tapi dari sini tadi khabar dulu baru keluar. Bisa dipahami? Jadi saya lihat darosa bersih. Tapi kan dari luar masuk ke dalam. Benar-benar bersih ya. Kalau saya lihat ternyata kan sebagiannya ada yang bersih, contohnya ada yang kita kan tidak rosa bersih. Ya kan? Berarti dari mutabaqatul waqi dan khabar. Kalau sidik berarti dari dalam keluar sesuai atau tidak ini. Itu saja kita. Nah, Rasul disifati dengan as-sidq. Apa yang disampaikan Rasul? Rasul menyampaikan akhbar atau mengklaim ana nabi, saya nabi, ana rasulun min indillah, saya rasul dan utusan dari Allah. Berarti kan mengklaim diri. Berarti sidqu al-khabar yang tamilu sidqu wal kadhib. Lihat kepada realita. Oke. Maka itu nabi harus memiliki seperti itu. Nabi harus memiliki seperti itu. Tapi ada pengecualian nanti. Kalau melihat kepada zat khabar pasti dia ihtimal sidik dan kadhib. Namun kadang-kadang melihat kepada khabar Allah contohnya Allah mengkabarkan enggak, dia la yahtamil illa sidqa. Tidak mengandung di dalamnya ihtimal dan sidik. Tapi sudah melihat kepada mukhatabnya. Tapi kalau zat khabar pasti ada sidik dan kadhib di dalam. Melihat kepada Rasul. Nah, Rasul tidak ada ihtimal di dalam, pasti benar. Karena pasti benar sesuai dengan realita. Rasul bilang ana nabi. Apa baca dalam Al-Quran? Sesuai dengan realita. Nah, kenapa kita harus mengatakan atau harus menisbat bahwa nabi itu benar atau bahwa nabi itu memiliki sifat jujur? Karena kalau nabi tidak memiliki sifat jujur, kebalikannya. Kalau tidak jujur ya bohong. Oke? Kalau tidak jujur bohong. Ada nggak lagi yang lain? Kalau nggak jujur, Ustaz ya setidaknya nggak jujur amat lah. Kalau kita enggak, kita tidak mengatakan itu. Itu kalau tidak jujur amat berarti hari ini jujur, besok juga hari ini jujur. Itu nggak layak jadi nabi. Itu nuqsan dari nabi. Karena apa? Karena akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahai Nabi, sampaikan ini kepada umat. Jika Nabi menyampaikan itu berbohong, nah, Allah menyampaikan apa, Nabi menyampaikan apa lagi? Berarti kan kontra. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk berbuat baik, namun Nabi tidak berbuat baik. Maka kan semua perkataan Nabi nanti kita ikuti. Berarti kan ada dari perkataan Nabi yang kayaknya nih ada yang bohong nih. Berarti kan kemungkinan bohong bertemu dengan perintah Allah memerintahkan kebaikan, berarti ketemu sana. Ada dua. Satu sisi Allah nyuruh kebaikan, kita ambil semua qaulun Nabi, af'al Nabi, takrirun Nabi. Tapi dari sisi lain Nabi itu bohong. Berarti kan Allah memerintahkan kebaikan dan Allah juga memerintahkan dalam keburukan. Gimana dong? Berarti berbohongnya Nabi adalah ketaatan bagi kita. Ya kita nggak tahu nak bohong atau tidak. Kita nggak tahu, tapi kita ikuti semuanya. Maka di situ terkumpullah ijtima'un naqidain namanya. Terkumpul dua hal yang kontradiksi. Nah, gimana nih? Allah nyuruh berbuat baik atau berbuat jahat? Maka dari situlah kita harus sidik mengatakan bahwa Nabi memiliki sidik pasti. Harus pasti ya. Kalau
kayaknya boleh aja deh. Nanti kayaknya. Oh, itu belum. Itu dalam arahan iman belum i'tikaf, masih sholat. Kita katakan sholat taklif belum. Sama itu sedikit. Allah Ta'ala gimana? Kita tanya. Maka di sini yang perlu dipointi, jangan kalian tasawurkan Nabi ketika itlak Nabi langsung kalian tasawurkan Nabi Muhammad, ya enggak, semua Nabi. Oke, semua Nabi seperti itu. Jadi itu juga harus menyampaikan kepada umat. Enggak hanya Nabi, pakai ini saya sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Kayaknya Nabi Muhammad saja yang jujur saja. Sering seperti cinta daripada ini lagi tidak membahas itu juga. Oke, maka Nabi Musa dan lain sebagainya yang akan kita sebutkan semuanya memiliki sifat seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan maka akan kita lanjutkan kepada sifat selanjutnya. Ada pertanyaan? Nah. Ada bahasanya dalam hal yang ikut nanti itu di situ ada dua sudut pandang seperti itu. Ada ketika Nabi sedang sholat asar. Nabi sedang sholat asar, ceritanya seperti ini. Ketika Nabi sedang sholat asar, 2 rakaat, kemudian Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Dzul-Yadain datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku siratus shalah am nasi. Nabi, ini sholatnya udah dikosor atau ada syariat baru atau itu lupa oleh Nabi? Kata Nabi, dzalika lam yakun. Enggak, semuanya saya enggak dikosor sholat. Oke. Dari sisi itu, bahasa kami enggak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan realita. Tapi ada hal lain. Terus Nabi nanya kepada Muhammad, as-sadaqah dzul-yadain, apakah benar dzul-yadain? Naam ya Rasulullah. Langsung Nabi salat. Pertama, Nabi tidak salah. Zon Nabi itu zon Nabi. Maka i'tikad Nabi, memang Nabi melakukan itu. Berarti kan Nabi dilupakan oleh Allah. Ada hal lain yang ingin disampaikan di sana, yaitu syariat as-sunnah. Ingin menyampaikan itu. Dalam i'tikad Nabi juga, saya yakin. Namun ada hal lain yang ingin Allah menyampaikan di sana, yaitu syariat as-sunnah. Lebih lagi, Nabi dalam suatu syariat mengatakan, suatu hadis mengatakan, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan berdiri. Di hadis lain, gimana? Enggak dong, Nabi jangan berdiri. Ada syariat lagi di sana. Di satu sisi Nabi sedang mengatakan bahwa ini mubah. Ada syariat yang mengatakan bahwa ini perkara mubah, boleh jalan ke begitu. Kedua Nabi Adam, nanti ada berbeda, itu ada lanjutannya, itu harus dilanjutkan di ranah ketika Nabi Adam katanya melakukan maksiat, itu nanti saya kasih spill aja. Ada qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Maka qabla al-bi'tsah nanti Nabi itu tidak dihukumi, dia belum berdosa. Oke, belum berdosa. Tapi setelah dibi'tsah jadi rasul sujud.
bisa ya ini qoblal bisa dan dilakukan nanti shaghirah atau kabir, maka diqaidi lagi dosa ini shaghirah atau kabir. Ada pun cerita-cerita ketika Nabi Ayub itu nanti kadang-kadang yang oke, tapi sudah terjawab belum apa yang terjadi? Tapi kalau belum puas dengan jawabannya, silakan jawab saya. Datang ke kawan yang lain, pikirannya ke mana? Pertama biasa ada pertanyaan lain dalam hal ini. Itu bagus pertanyaan. Yang lain ada asal. Nanti akan saya juga ya. Orang baik tahu. Masalah tapi Masalah kita sifat tadi kita belum bahas. Insyaallah di sini kita akan bahas. Kita lanjut ya. Lanjut boleh minta tolong ya. Ya. Iya semuanya. Oke, yang kedua al-aman. Aman. Al-aman.
Oke. Perhatikan al-aman. Amanah adalah hifzullah jami'u jawarihin nabi. Berarti Allah menjaga seluruh jawarih nabi, baik secara zahir maupun batin. Berarti yang zahir seperti ini. Nabi tidak boleh memiliki penyakit yang terlalu dalam sehingga membuat Nabi itu tidak layak atau dipandang orang yang lemah atau dipandang orang yang menjijikkan. Nauzubillah. Kemudian Nabi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas seperti khobar-khobar. Nabi Daud menikah ini seperti ini dari mana orang, kemudian istrinya diambil, nah seperti itu. Maka itu menjaga jawar. Artinya ini berkaitan dengan apakah Nabi boleh berbuat dosa atau tidak? Apakah mungkin Nabi berbuat dosa? Nah, sebelum ke sana kita harus membedakan dulu al-hifz. Hifzu berarti hifzullah minan nabi. Hifz memiliki dua makna. Al-hifzu lil anbiya wal ya, perhatikan bagus. Oke, pertama hifz arti penjagaan Allah, hifzullah. Karena hifzullah bagi anbiya itu maknanya ismah. Hifzullah kepada auliya Allah selain Nabi berarti maknanya hifzul. Emang penjagaan, murni penjagaan. Lalu apa perbedaannya? Begini, maknanya ismah artinya apa? Nabi dan Rasul mustahil akan berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa, terlintas saja dalam akalnya untuk berbuat dosa tidak. Sama? Kemudian kalau aulia bagaimana? Contohnya ada wali Allah dan ulama-ulama dan lain sebagainya. Ulama yang digolongkan dalam walinya. Kita nggak tahu gimana yang wali sebenarnya, siapa yang wali, mungkin ada yang wali, nggak tahu. Ada yang wali saya. Ya, hifzullah. Berarti Allah menjaga si wali. Menjaganya beda dong dengan anbiya. Menjaga Allah terhadap wali, oke? Itu penjagaan dari mereka para aulia bisa saja dalam akalnya terbesit ingin berbuat jahat, ingin berbuat maksiat, tapi satu ingat tidak terjadi. Bedanya Rasul terbesit aja tidak, Nabi terbesit saja tidak dalam akalnya untuk berbuat jahat, apalagi di realita. Kalau aulia, tidak berbuat jahat, namun terkadang terbesit dalam akal untuk berbuat jahat, namun tidak terjadi. Sama? Itu juga fadilahnya. Maka orang yang contohnya dia didatangi oleh suatu perbuatan buruk, dosa, maka pahala yang dia dapati seperti kawan-kawan, tiba-tiba ada kawan-kawan ngajak sini ke maling yuk, berarti kan datang. Tergantung mau diiyakan atau tidak. Jika diiyakan maka dosanya besar. Maka jika ditolak maka pahalanya begitu besar. Yang disebut dosa ketika dia datang, kita nggak ngapa-ngapain itu dosa, enggak seperti itu. Berarti hifzullah, aisnullah, Allah menjaga Nabi jawarih. Jawarihnya berarti jawarih zahir berarti hati Nabi. Jawarih zahirnya seperti apa? Seperti Nabi nggak boleh matanya di sini, nggak boleh. Itu akan membuat dosa atau membuat hina di hadapan manusia. Kemudian juga Nabi tidak bijak, bersenonoh dalam perbuatannya, tidak layak dalam perbuatannya, atau penyakitnya panjang banget. Seperti yang kawan dapati, mungkin pernah dengar Nabi Ayub, sakitnya parah banget, terus
amanah dimasukkan, ulat jatuh dimasukkan, itu Israiliyat, tidak benar. Pada Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, banyak kisah-kisah yang seperti itu yang Israiliyat. Minat talabus itu artinya apa? Talabus bahasa kita nih keinginan untuk berbuat jahat. Keinginan saja tidak ada, apalagi berbuat jahat. Keinginannya saja tidak ada. Dimanhiin antara hati wa tahrim. Berarti yang dilarang, yang dihitung perbuatan dosa nanti cuma adalah sesuatu yang makruh bagi Nabi. Bagi Nabi ya. Kalau kita kan boleh melakukan perbuatan yang makruh, tapi keseringan melakukan perbuatan makruh dia kok haram. Oke. Kemudian at-tahrim, berarti perbuatan yang sudah haram, berarti yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarki. Nah, jika dilakukan itu tahrim. Sama ya? Ada yang nggak bisa dibaca? Nah, ini maksudnya gimana gitu ya? Ini nyambung di sini ya. What oh beda, ini font nafsi. Syukran tadi. Betul. Tahrim. Tapi saya nampak di sini. Nah, tahrim. Tahrim artinya haram. Ini amanah, maksudnya amanah. Berarti beda dong dengan yang kita pahami. Amanah sepertinya dia kalau menyampaikan ke anak, dia harus amanah ya. Berarti maknanya beda. Maka Nabi harus memilih seperti itu. Disebutkan dalam syarah, coba kita baca syarahnya. Kadang-kadang kita baca, kadang-kadang enggak. Nanti kalian dapat maklumat. Halaman ini sebenarnya belum masuk di sifat jahis, tapi kita sebutkan aja perkara-perkara yang boleh menjadi seperti itu. Kita sebutkan dikit. Halaman 30. Wajahizun hakim min gharadin ghairi nufsin kafafifil maradi. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ay yajibu ala kulli mukallafin diwajib bagi mukallaf ya'taqida anna jaiza fi haqqi rusuli wal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam hukum al-a'radi al-bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'ali. Mana sifat jaiznya itu adalah sesuatu yang tidak mengurangi kehormatan bagi seorang nabi atau tidak menurunkan muka. Kalau fi bil marad nahul akli, Nabi boleh aja makan sifat jaiz bagi Nabi. Kalau minum baik, jual beli ke pasar, maka kita sebagai yang belajar, maka Nabi aja seperti itu jaiz bagi Nabi. Berarti boleh melakukan, boleh tidak. Maka apa? Ketika jual, ketika ulama belajar tinggi-tinggi, tapi akhirnya pedagang karena masuk dari bagian kerja. Wadukulil aswaq wan naum lakinna a'yunahum lakinna bi'ayunihim faqaduna qulubihim. Tapi matanya saja, mata saja, tapi hatinya tidak seperti itu. Karena bersikup itu. Contohnya Nabi juga, Nabi tetap ada khurujul mani. Lakinna bimtila'il aw'iyyati qabaduna ihtilam. Orang biasa, baik itu perempuan ataupun laki-laki, terkadang laki-laki baliknya itu ditandai dengan al-ihtilam. Namun Nabi karena al-ihtilam itu termasuk dari waswasatis syaitan. Itu syaitan yang ganggu. Karena terkadang sulit, karena terkadang tidak merasakan itu. Oke. Namun mereka memiliki alamah lain, yaitu dengan tandai dengan haid. Nah, Nabi boleh enggak menuju dengan itu? Boleh, dengan ihtilam boleh.
Tapi Nabi itu bukan dengan ihtilal wujud maninya, tapi apa? Penuhnya kantong reproduksinya dari itu, karena normal bagi manusia seperti itu. Sama ya. Li'anna al-ihtilal intala'u bi asy-syaitan fala yajuzu lisyaitani an yatasallata 'alaihim. Karena ihtilal itu termasuk dari syaitan. Kadang-kadang ada dari aulia, para waliullah, enggak pernah dari kecil sampai besar enggak pernah. Iya, maka mimpi basah itu tidak menjadi salah satunya yang mengatakan bahwa orang kembali. Maka itu nanti ke sana. Ada alamah lain yang perlu kalian tanya sama Ustaz Fikri. Imtila'ul awwaya maksudnya kantong fikirnya. Tamam ya? Itu dari sifat-sifat yang jais bagi Rasul. Banyak lagi sifat ala kulli hal, adalah sifat yang tidak menurunkan maratib atau martabat bagi Rasul. Dan itu sifat amanah. Artinya apa? Nabi dia masuk sultan di dalamnya ya, Nabi tidak boleh berbohong secara zahir, secara batin, dan masuk juga di dalam dia dalam Nabi menyampaikan wahyu apa yang disampaikan oleh Allah yang maknanya seperti itu. Bahasa lainnya ketika tidak amanah maka tidak benar zahir dan batinnya Rasul. Oke, tidak benar berarti tidak Allah jaga zahir dan Rasul. Seakan-akan Nabi bisa saja kayaknya ini ayat ini bagus nih, jangan disampaikan sama umat inilah, keluarga saya aja. Saya akan seperti ketika tidak aman. Tidak aman. Ketiga, kenapa? Kalau dibenarkan bahwa Nabi secara akal bisa tidak amanah, contohnya melakukan perbuatan haram. Jadi Allah memerintahkan Nabi menyampaikan ini, menyampaikan sesuatu kebaikan. Allah Nabi bilang sama Nabi, ya Nabi, katakanlah kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, berdirikanlah salat. Tapi Nabi bilang, la taqumus shalah, mendiri. Berarti kan menyelisih apa yang disampaikan. Berarti ya fil haram. Atau yang pertamanya perintah bagi Allah untuk berbuat baik, itu baik. Berarti kita menganggap perbuatan itu baik bagi Rasul, walaupun jahat baik, karena Rasul yang menyampaikan. Karena kita sepakati pertama tadi bahwa yang disampaikan Rasul pasti benar. Sama. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan untuk berbuat haram. Oke, kita sebut kemarin, semua yang terjadi di realita pasti guna Allah. Tapi Nabi tidak pernah memerintahkan orang itu berbuat kafir. Kafir engkau, tidak ada pernah seperti itu. Tapi bagaimana? Tamam ya? Ada pertanyaan di sini? Seribu sudah. Yang masuk sekarang kita akan masuk kepada tadi. Gimana? Sudah belum? Tamam ya, saya kasih waktu istirahat 1 menit lah, 1 menit. Renungi 1 menit.
tabligh. Ya, tabligh. Tabligh adalah isol. Isol. Ini sudah ditulis. Isol bima umiru bi isoli bil qad. Nah, itu yang di kitab. Tabligh artinya adalah bahwa Nabi wajib memiliki sifat tabligh. Artinya wajib semuanya apa yang diberikan Allah kepada Rasul wajib disampaikan kepada umat semuanya. Isol ma'umiru isol hidal khal, wajib menyampaikan semuanya. Wajib ya, wajib secara akal harus memiliki. Artinya apa? Tidak boleh ada korupsi di dalam hal itu. Oh, kayaknya ini bagus, janganlah disampaikan ke umat ini soalnya agak nakal gitu. Enggak. Maka ketika Rasul berdakwah maka disindir oleh Allah. Innama 'alaikal balagh. Adapun perihal mereka dapat hidayah atau tidak urusan lain. Namun wahai Muhammad, sampaikan saja. Tugas kamu hanya menyampaikan. Aman? Maka Nabi harus memiliki sifat tabligh. Apalagi dalam Al-Quran, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaik, balligh ma unzila. Kemudian apa lagi namanya? Balligh ma unzila ilaika min rabbik, kama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Balligh itu mengatakan bahwa balligh itu adalah amal. Al-amru yang berarti wajib dilakukan. Ayuhar rasul dikoi bisa menyampaikan adalah bagi rasulnya wajib. Ayuhar rasul, ingat ada kaidah Nawat ketika dalam izajtama'a oke, izajtama'a fi siyakin wahidin ittaraqa. Oke, izajtaraqa bukan Izzattaraka bimakna wahid. Izzatama'a bimaknanya dua. Kan di sini ya ayuhar rasul balligh, ya balligh. Kan disampaikan, maka Rasul sampaikanlah. Berarti kan Nabi juga masuk di dalam dan Rasul juga sampaikan. Nah, tapi karena lagi sama ketika Nabi tidak menyampaikan al-Qur'an itu ya ismatin Nabi, semuanya kembali kepada ismah. Jika Nabi tidak menyampaikan ini berarti kan Nabi tidak ismah dong. Dikorupsi terhadap ayat-ayat yang bagus, kayaknya ayat-ayat tentang surga kasih sama orang ini lah. Ini ayat neraka, ini orang yang nakal-nakal, dah kasih ayat neraka aja biar dia takut. Ya, enggak seperti itu. Kita harus disampaikan semuanya. Kata Nabi, mu'idun linnasi. Maka saya diutus bagi manusia, sedangkan nabi-nabi sebelumnya mu'idza liqaumi. Sama. Contohnya, maka Nabi Isa juga akhir nanti menjadi umat Nabi Muhammad. Ini tanda bahwa Nabi diutus kepada semua. Sama. Kemudian yang keempat adalah Az-Zaki. Berarti Az-Zaki atau Al-Fatona. Karena disebutkan Az-Zakiyu Haisu. Zakiyu adalah Az-Zaki. Al-Fatona adalah Az-Zaki. Apa di sana? Zaki saja terus. Terus wahai itu yakun fihi qudratun ala
al-khasam ya, khusumi, al-khusum. Fatana artinya cerdas. Cerdas yang dimasukkan di sini adalah cerdas yang sudah mampu ilzam tapi mengalahkan. Oke, adalah az-zaki haitsu yakun. Berarti fatana adalah bagian dari kepintaran tertentu yang kiranya bisa mengalahkan khusumnya. Karena Nabi itu diutusnya tidak untuk orang yang itu saja, orang yang biasa-biasa. Tapi pasti biasanya lawannya itu ya sekelas Fir'aun lah. Fir'aun lawannya Namrud, lawannya jin-jin dan lain sebagainya. Maka untuk ilzamul khusum, sehingga khusum bisa mengatakan iya, maka perlu kecerdasan. Maka kalian jika ingin berdebat, ingin berdakwah, maka perlu menata akal terlebih dahulu, perlu pintar dulu, tahu dulu apa yang ingin disampaikan. Ketika berdakwah, anda Nabi, kenapa kau harus Nabi? Emang kayak gitunya, emang dari sananya harus itu. Oh itu udah bisa dakwah. Nggak perlu dalam kita berdakwah pun begitu, harus kita wajib bagi Nabi memiliki sifat al-taqwa. Maka dari sini juga ada yang mana? Bagaimana? Kemarin pertanyaan Ton, kenapa nggak ada Nabi yang ibadah? Bahasa lainnya. Jawaban pertamanya, memang dari sananya sudah seperti itu. Jawaban keduanya, karena wabi'atu al-banat. Terkadang banatnya itu sulit untuk mengemban amanah yang berat. Pertama, hamil kaki. Dakwahnya Nabi itu bukan kepada orang tertentu saja. Oh, naik gunung, turun gunung. Mungkin kalau ada banat pun seperti itu segelintir doang. Ya, belum lagi datang masa haidnya itu sudah buruk banget. Mau ada obat tuh haid, mau masuk masjid nggak bisa. Itu banyak sekali rintangan-rintangan. Itu dinas ulama, bukan saya ngarang. Kemudian disebutkan juga bahwa tabiat perempuan itu terkadang sulit karena yang dihadapi pun terkadang udah kuat, tapi perempuan ada yang memiliki kecerdasan, ada kecerdasan tertentu ya. Tapi untuk dakwah, untuk kuat sampai memiliki kesabaran yang terlalu tinggi, terkadang itu sulit. Terkadang perempuan itu, terkadang ya saya tidak mengatakan semua perempuan, oke? Terkadang itu disebutkan di sini, biar aman kita. Kesabarannya itu tipis banget, sedikit dah, ngambeknya lama ya, betul dah. Oh, yang bilang betul saya nggak tahu. Pengalaman kayaknya. Ngambeknya beda ya, tapi meluluhnya cepat. Itu pula ya. Makanya ada yang dalam nahu ketika mabni dikatakan mabniun 'alal fath. Itu ada jokes nasrul manasur. Kenapa? Yang Arab dikatakan apa? Rajulun. Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi fathatun. Itu karena apa? Mu'rab. Kemudian mabni apa? Mabni seperti fi'lul madhi mabni 'ala al-fath. Oke. Pertanyaan kita, apa korelasinya? Mu'rab dikatakan dengan fathah sedangkan mabni fathah. Kita lihat bahwa mabni itu artinya apa? La yataghayyar, tidak berubah seperti itu tuh. Maka dikatakan dengan fathah mudzakkar, siat-siatnya mudzakkar. Sedangkan mu'rab taghayyur maka diungkapkan dengan ada loh ulama yang bilang itu tuh.
Tanya itu ada esirnya ya. Tanya lah sama sahabat utama ada nggak ada ini. Itu ya. Ada kalau ibu. Jadi dari sisi lain perempuan memiliki kedudukan. Dia walaupun tidak dakwah kepada umat ajma'in, tapi mereka lah umat Rasul dari yang mikir kemana-mana kok ini. Menyimpul. Tapi dari sisi lain bahwa ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Itu apa yang kita sebutkan? Saat Nabi tidak menyampaikan kepada orang lain. Tidak. Singkatnya nah, sedalam tarikh enggak dibilang kita dan dia beritabil tidak diberitahu untuk hari dan Rasul umur. Itu kan seakan-akan Nabi itu untuk diri sendiri. Dan Rasul adalah untuk kaum dan orang banyak. Ini disebutkan oleh ulama. Makanya saya sebutkan ini, saya sebutkan dulu pendapat yang tadi. Kalau saya sebutkan ini, kalian langsung ya, langsung itu. Dia istiqoroh dan dengan pendapat tadi bisa. Ulama mengatakan bahwa Nabi adalah seseorang. Ini boleh diambil oleh kita. Tapi ada juga yang mengatakan tadi seperti itu. Boleh pendapat dua. Nabi adalah orang laki-laki. Oke. Dia diwahyukan oleh Allah. Oke. Terkadang dengan menghapus syariat sebelumnya. Sudah Rasul ya, ini Rasul maksudnya sebelum. Nah, Rasul adalah orang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah. Terkadang untuk menghapus syariat sebelumnya atau mendatangkan syariat baru pada masanya. Sedangkan Nabi itu tidak diperintahkan untuk menasakh. Nabi saja ya, bukan yang Nabi sama Rasul. Nabi saja tidak diperintahkan untuk menghapus syariat sebelumnya, tapi harus taklil syariat sebelumnya. Dapat perbedaan. Saya ulangi lagi. Saya tahu kalian bingung. Saya diktekan. Rasul adalah seorang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah, okay, dengan menghapus sebagian syariat sebelumnya dan memberikan syariat yang baru. Artinya apa? Bahwa Rasul ketika diberikan kitab, maka Rasul menasakh hukum sebelumnya. Yang mana Nabi Musa hilang bahwa sholat itu mana? Ajar sholat mungkin 50 rakaat, nggak tahu kan? Oke, 50 rakaat. Sedangkan kita sekarang 5, tapi hukumnya sama ya. Ada nas syara'id sebelumnya. Tapi secara usul para nabi itu sama. Tauhidullah wa tanazzuhu minal isyraq. Enggak mungkin ma'ismatu minal isyraq. Enggak ada itu Nabi melakukan kesyirikan itu, enggak ada. Balikan lagi ke ismah. Right? Dan Nabi fakot yang menurut pendapat kedua adalah yang dibagikan oleh Allah syariat sebelumnya dan diperintahkan untuk mentakrir syariat sebelumnya. Okay? Takrir apa? Melakukan syariat yang sudah ada sebelumnya. Itu banyak Dina, Sulaiman, Baydawi dan lain sebagainya. Itu dari sifat-sifat wajib dari Rasul wal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Juga di antara fawaid dari irsalur Rasul, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki
di dunia maupun di akhirat kecuali dengan irsalur rusul. Kalau orang tidak bisa dikatakan masuk surga dan neraka ketika orang itu sudah irsalur rusul. Dari irsalur rusul baru orang itu hukumi. Oh, melakukan ini dosa, melakukan ini pahala, melakukan ini muka dan makruh. Ketika setelah irsalur rusul, dikirimkan Rasul oleh Allah, mengirimkan Rasul, maka di situ baru orang itu dihukumi dosa dan tidak dosa. Maka sebelum itu tidak apa-apa. Maka bukan akal yang menentukan, bukan standarnya baik dan buruk. Boleh aja bagi akal baik, tapi kalau syariat tidak, maka standarnya adalah syariat. Syariat datang dengan dibawakan oleh Rasul. Dalam Al-Quran apa katanya? Wa arsalna min qablika rijal. Itu dalil mengatakan bahwa Rasul sebelumnya rijal. Rijal nuhi ilaihi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu surah apa? Sama ada tahu juga ya? Ini apa menunjukkan bahwa sebelum Nabi Muhammad berarti itu rajul semuanya. Tidak ada itu. Dalam Al-Quran loh, ada dari ada pensyubhat mengatakan bahwa Maryam, Sitiah, Sri Fir'aun dan lain sebagainya itu Nabi, tidak benar. Dibantah oleh ini. Oke, sekarang buka kitabnya, kita akan masuk kepada tafsir Nabi dan Rasul itu siapa saja. Saya tidak membaca syarah bukan berarti itu tidak penting, tapi ihtimaman lillah. Kalau kawan-kawan bisa baca, ditanyakan kepada saya jika tidak paham. Langsung kepada arsala anbiya dzawil fadal bisidqi wa tablighi wal aman wajah izun lagi wajahizun fi haqqihim bi haqqir rasul wal anbiya min ghadabin boleh bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika. Di sini sedang mengatakan bahwa ismahnya para nabi itu sama dengan ismahnya para malaikat. Malaikat apa? Tidak melakukan perbuatan jahat. Tidak, selalunya zikir aja. Wajibat. Maksudnya apa? Mengatakan bahwa Rasul memiliki ismah. Ismah maknanya apa? Penjagaan Allah terhadap Rasul wajib. Oke, wajib juga meyakini seperti itu. Wa fadlul malaikat. Namun sebagian dari Rasul atau sebagian dari umat itu ada yang melebihi malaikat. Oke, ada yang melebihi malaikat. Dikatakan bahwa makhluk paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ibrahim, kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Nuh yang disebut dengan ulul azmi, itu ulul sabr yang sangat besar. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam, kemudian Abu Bakar atau Aulia Allah, fadlul. Kemudian ada awamul malaika, kemudian ada awamul bashar. Maka nanti dibantah, enggak cocok itu. Ada yang lebih dari yang lain, enggak, semuanya sama. Tapi para ulama mengatakan ada fadlul malaika, maka kita ikut pendapat imam di sini
As-Shadiq mengatakan bahwa ada makhluk Allah itu yang lebih dari yang lain. Wal mustahilu itu kulli wajibin fafas li khamsina bi hukmin wajibin. Apa di mana wal mustahil itu gimana baik? Gimana jadi wal mustahil itu mustahil wal mustahil itu bi kulli wajibin fafas li khamsina bi hukmin wajibin. Wal mustahil itu kulli wajibin. Berarti mustahil di sini maka masuk mustahil bagi Allah dan mustahil bagi Rasul. Fahfaz li khamsina, maka jagalah. Itu wahai orang awam. Fahfaz berarti amar di sini perintah. Jagalah. Yang 50 itu li khamsina bi hukmin wajibi, hukumnya wajib. Wajib fardu ain. Fardu ain setiap orang. Lanjutkan. Tafsir khamsatin wa 20 lazim. Namun dari banyaknya anbiya dan rasul yang wajib kita imani adalah keberadaannya, yaitu dengan memiliki sifat-sifat seperti ini itu cukup 25 saja. Karena itu ada dalil dalam Quran maupun hadis. Itu yang ada dalil dalam Quran dan hadis. Contohnya Nabi Daniel, contohnya kita kawan-kawan yang pernah ke sana. Itu disebut Oke, tapi memang tidak disawitkan dalam wa 20 lazim kullu mukallafin fahaqqiq wahdani. Fahaqqiq maka yakinkan dalam akal atau yakinkan dalam hati wahdani berpegang teguh dengan. Kita baca syarahnya dulu. Ayyajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa tafsila 25 minal mursalin wa makna lazim. Lazim di sini maknanya wajib wa fardun. Maknanya fardu ain. Di halaman 36 qala Suhaimi, Suhaimi insyaallah. Maka kita diperintahkan juga di sini seharusnya akidah seperti ini tidak dipelajari ketika sudah dewasa, tapi dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Jadi bu'alal mu'mini ayya'lama wa yu'allama sibyanahu wa nisa'ahu. Nanti bagi laki-laki ya paham-paham, ajarkanlah. Ajarkan istrinya ketika sudah menikah atau ajarkan anaknya. Kawan-kawan tidak perlu lagi diajari oleh suami, sudah belajar sendiri. Wakuda wajarkan orang-orang sekitar. Kuda berarti orang sekitarnya. Al-madhkurina fil Quran hatta yuqinu bihi wa yusaddiqu bi jami'in tafsila, sehingga tahu dia nabi mana. Kan kita dari kecil sudah diajari Nabi Nuh dan Idris, Hud, Saleh, itu akhirnya diajarkan sudah dari kecil. Cuma lupa aja urutannya, lupa kan. Langsung kita masuk ke tafsirnya. Ini kata beliau sini, beliau apa? Wala yazunnu, sehingga mereka itu tidak mengira annal wajiba alaihim al-imanu bi sayyidina Muhammadin faqat. Biar orang enggak kira, oh kayaknya nih kita wajibnya iman kepada Nabi Muhammad aja, yang lain enggak. Biar enggak kira seperti itu. Fa'innal imana bi jami'il anbiya'i sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'an. Berarti iman mempercayai keberadaannya. Iman yang beliau masukkan jami'ul anbiya di sini adalah mempercayai keberadaannya. Fil Qur'an aulam yadhkur wajibun 'alal mukallaf. Wajib juga imannya. Wa hum ayyul madhkuruna ay al-madhkurun fil Qur'an 26. Ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 25.
Maka kita ambil khamsatun masyhurah. Pertama, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, wa Ibrahim. Kullu muttaba'. Lut, wa Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, wa Ayyub, Syu'aib, Harun, wa Musa, wa Ilyasa, Dzulkifli. Ini satu ni. Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Taha. Taha Nabi Muhammad. Khatimun Daghiyah. Maka ketika Nabi Muhammad bilang khatimun, Nabi Muhammad khatimun Daghiyah. Jangan kalian ragu lagi, tinggalkan keraguan kalian. Secara itu kawan-kawan sudah tahu, Nabi Adam pernah dengar secara sekilas. Di sini juga beliau ingin menunjukkan seperti itu. Alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Okay. Maka seperti itu terus. Maka kita di sini alaihimus salatu wassalam diperintahkan untuk salawat. Wa alihim madamatil ayyam, salawat, mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Wa ma'na hadzal bait atlu minka ya Allah antarhamah haula'i birrahmah. Beliau di sini berarti Imam Musannif Imam Ahmad Al-Marzuki sedang mendoakan. Tarkibnya seperti ini sebenarnya. Madamatil ayyamu, selama masih ada kehidupan itu mubalawah saja, maka selawatnya selalu ada, harus selalu ada. Wa alaihi wassalatu wassalam ya Allah, selawat terus. Selawat artinya sudah kita sebutkan kemarin. 5 dari kita doa, 5 dari Allah rahmat, 5 dari malaikat istighfar. Maka itu diterapkan di sini. Sedang di sini yang selawat adalah kita ataupun Imam Al-Marzuki, maka maknanya adalah doa. Makna hadzal bait atlubu minka ya Allah antarhamah haula birrahmati al-makrunati bit ta'zim. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar engkau merahmati para, berarti memberikan rahmat kasih sayang. Rahmat membawa makna, bukan rahmat saja ini. Maknanya terus bita'zim antum minahum wa tuhajji abu wa tuhyi wa tahyiyahu bitayyibihum tahiyatan muddata dawamin awqati waz zaman wa baqaiha wa hadza an-nusqatu sahihatu min asli an-nasi. Tapi ini mengatakan selawat terus ya Allah kepada Nabi selama masih ada kehidupan, masih ada waktu dan zaman, maka rahmatilah Nabi Muhammad SAW. Berarti kan nanti ada hari tidak ada lagi dunia, tidak ada apa semua, dunia kiamat. Kemudian yaumul akhir selesai juga, yaumul hisab juga, semuanya tidak ada kecuali Allah. Alam pun tidak ada kecuali Allah. Gimana bayangan Allah alam? Paham? Oke, maka dari sini selesailah pembahasan kita pada anbiya. Oke. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Gimana? Ulang. Iya, terus kepada Nabi itu. Yang saya tahu nggak boleh ya. Kalau ada saudara anak yang baru atau apa, biasanya kalau yang lain Bismillah, rahimahullah. Tapi orang yang sedikit jangan rahimahullah, biasanya orang yang masih. Di sini alaihi wassalatu wassalam itu maknanya syariah. Ya. Syariah tapi maksudnya adalah maknanya khabariyah. Khabariyah lafzan wa syariah. Secara lafaznya syariah, tapi maksudnya adalah doa. Ada pertanyaan? Tafadhal.
pertanyaan seperti ini. Kenapa laki-laki salah satu tanda baliknya itu adalah dengan ihtilam atau khurujul mani? Kalau ihtilam total, ada orang yang tidak pernah, seperti wali-wali itu tidak pernah lihat, karena itu minuan semasa syaitan. Tapi khurujul mani dalam artian bahwa itu awalnya kantong itu. Sedangkan perempuan, Allah alam, tapi sebagian perempuan ada yang mengalami seperti itu. Namun tidak semuanya, kebanyakan mereka itu adalah ditandai dengan haid. Maka sebagian ulama tidak mengatakan ihtilam seperti itu, enggak, tapi umur. Ada yang mengatakan umur juga. Enggak mutlak hanya harus ihtilam saja. Ada tanda lain dari laki-laki, seperti umurnya sudah segini dan untuk detailnya saya nggak tahu, maka ditanyakan kepada Ustaz Akmal nanti. Oh tadi ini beda. Ustaz Hafiz ya, Ustaz Hafiz saja kan beliau. Saya nggak tahu itu lebih detailnya. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa jawab. Boleh? Kenapa? Boleh ulangi pertanyaan, mungkin banyak ada yang mau jawab. Atau Tommy sendiri tahu sebenarnya? Ya belum ini namanya dia. Tommy juga ini Atau belum apa belum? Kau umur berapa? Tidak. Ya udah. Enggak mungkin kau umur berapa? Belum. Gimana, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya nanya kalian. Boleh ya ditanya? Allah a'lam bishawab. Ihdinash shiratal